Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib. Faqala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan siapa yang mau coba membacanya, Pak? Saya satu. Lihat. Silakan. Yamin. Silakan Pak Yamin. Tathirul ina'i wa yusalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin. Ihdahunna masfubatun bit turabit tahuri ya'amal mahallal mutanajjisa. Fa in kanal mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadin kafa mururusab jariyatin alaihi bila ta'firin. Cuma tadi ada yang ini Pak, saya garis bawah ini ya. Entah ini dibaca apa tadi? Bisa dicari di kamus nantinya. Yamu saya. Hah? Yamu kali itu. Oke, yamu ya. Saya juga gak tahu Pak itu apa bacaannya. Ketemu nanti. Atau ada teman-teman yang baca lain seperti itu. Baik Pak, Bu. Silakan Ibu yang Bu, monggo Bu. Ya Ustaz. Iya, saya baca ya umum. Ayo Bu, silakan baca Bu. Secara keseluruhan. Dari awal lagi Ustaz. Ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tathirul ina'i wa yuksalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin. Ihdahuna mashubatun bitturabit tahuri ya ummul mahallal mutanajjisa. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururu sab'a jariyatin alaihi bila ta'firin. Oke, masih ada beberapa kesalahan sepertinya, tapi nggak tahulah, nanti kita bisa cek sama-sama. Oke, ada yang mau coba lagi? Ya, kita santai dulu, Pak. Silakan. Ya Ustaz. Yo, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tathirul ina wa yaghsilul ina wa yuqsalul ina'u min wulu'il kalbi wal khinziri sab'a marratin bima in tuhurin ihdahunna masfufatun biturabit tahuri ya ummuhul mahallal mutanajjisah fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafamu sab'a jarayatin alaihi bila ta'firin. Oke, ini sampean baca apa? Yang mana Ustaz? Kadirin. Yang ini. Kelihatan sudah? Nggih, kadirin. Kadirin. Bu Ais tadi, Bu Ais kata dia yang baca. Baca apa, Bu? Sama kadirin juga. Kadirin. Ini baca apa tadi Ibu? Sab'a jariyatin. Sab'a ya. Oke, ya. Kita coba cek dulu nantinya. Kita coba analisa satu persatu. Nanti saya minta baca ulang sama terjemahannya, nanti kita sambil terjemah. Coba Bapak Ibu semuanya, ini apa bacaannya? Kalau dalam judul biasanya dibaca apa? Tathirul ina'i. Tathirul ina'i. Tathirul ina'i. Kenapa dibaca tathiru Bapak Ibu? Jadi khabar.
Oke, jadi khobar. Masih ingat ya, walaupun libur kemarin, apa itu khobar? Penyempurna mubtada. Oke, khobar itu apa, Pak? Penyempurna mana? Mubtada. Mubtada, mantap. Terus mana mubtadanya, Pak? Bilangnya penyempurna mubtada, mana mubtadanya? Dibuang. Mahzuf. Dibuang. Kenapa dibuang, Pak, Bu? Ini tadhiratul ina'i. Kenapa, Pak, Bu? Hada tadhir. Iya. Alasannya kenapa dibuang, Pak? Sudah cukup bisa dipahami kali ini. Cukup dipahami, oke. Oke, apa itu artinya tathir, Pak, Bu? Mensucikan. Penyucian ya. Mensucikan Pen- pencucian, Pak. Maksudnya, Pak? Ya. Mensucikan. mensucikan wadah. Iya, mensucikan. Kita coba cek di kamus ya. Itu apa kira-kira bentuknya? Untuk makna itu kita perlu ada ilmu kamus ya, ilmu sorof ya. Kita lihat di kamus. Tathir itu kira-kira kalau cek ada nggak langsung tathir? Tadhiran. Nggak ada, Pak ya. Tapi kalau toharoh itu ada sepertinya. Kita ambil dari toharoh. Dari ini, Pak. Membersihkan, mensucikan. Nah, kalau kita ambil dari toharo, toharo itu sendiri artinya suci ya. Oke. Berarti ya kalau kita sudah bisa mentasrif tidak usah bolak-balik buka kamus, Pak. Tinggal kita mentasrif dari toharo yutohiru Tadhiran. tathiran. Oke. Tathiran, tathirotan, tatharon, tidharon, mutoharon, Wa mutahhir. mutahhirun. Oke. Tahhir la tahhir. Tahhirun. Baik, kemudian berikutnya dibaca tadhirul ina a i u. I. Maka kalau kalimat isim ini sudah, Pak, sudah diketahui bahwa ini adalah kalimat isim, pilihannya cuma ada 3 kan, Pak, Bu. Maka kita tentukan menjadi apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Maka kalau digabung menjadi satu pengertian disebut susunan apa, Bapak Ibu semuanya? Idofah. Susunan idhofah. Apa itu susunan idhofah? Menggabungkan dua kata terlebih menjadi satu Menggabungkan 2 kata menjadi satu pengertian. pengertian. Oke, mantap Bapak Ibu semuanya. Baik, kemudian sudah ketemu bacaannya ina. Ini tinggal cari artinya apa itu ina, Pak, Bu? Wadah. Wadah. Wadah ya, wadah. Jadi judulnya ini adalah mensucikan wadah. Nah, maka coba bacaannya apa Bapak Ibu semuanya? Siapa yang baca tadi? Bacaannya apa? Wa yusalu. Wayu salu. Oke. Jadi kalau dari segi kalimat dari lafadznya ini, Pak, ini mau dibaca yausilu, yusalu bisa juga kan? Karena wasala kalau kita lihat di kamus wasala apa? Artinya wasala itu mensucikan, mencuci, membasuh. Itu kalau kita lihat di kamus ya. Kalau kita lihat di kamus bahwa wasala yau siluh nanti itu artinya mensucikan atau membasuh. Nah, kemudian ini kira-kira pas enggak kalau kita baca wa yausilu dan ia mensucikan atau dan ia membasuh. Kira-kira ia siapa? Maka itu tidak penting siapa pelakunya. Sehingga kalau kita lihat di sini kalau kita melihat kisi-kisi apa? Kisi-kisi i'rabnya jadi apa, Pak, Bu? Semuanya. Fi'il majhul. Ya, kalau kita lihat kisi-kisi i'rabnya itu adalah mabni majhul. Maka kita bacanya wayu salu itu lebih pas ya. Wayu salu. Maka kalau diterjemah bagaimana nantinya? Disucikan. Dibasuh. 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 Oke, dan dibasuh. Wayu salu dan dibasuh. Apa yang dibasuh? Wadah. Nah, mana ini naibul fa'ilnya? Ina'u. Ina'u. Al-ina. Nah, maka tinggal mencari naibul fa'il di sini hukumnya apa? I'rabnya apa, Pak?
Rofa Marfu. nasab atau jar. Jadi seperti itu. Rofa. Maka ketika rofa, maka rofa itu bisa ditandai dengan apa? Lemah. Doma. Oke, wa yusalul Ina'u. dan dibasuh alinau apa itu? Wadah. Terus berarti kadang kita itu Pak kesulitan karena gak tahu artinya saja sih sebenarnya. Hmm. Ya. Terus ini apa Pak Bu artinya dulu? Min. Bulugi. Ya, wulu. Apa itu wulu? Jilat. Jilat. Nah, maka kalau kita lihat di kamus, ulu itu apa sih? Jilat. Jilatan. Jilatan ya. Jilatan. Ya, ulu itu adalah jilatan. Kalau kita cek di Benda yang dijilat kamus. ya. Dari jilatan, jilatan apa? Aili, Jilatannya Anjing. kalbi, wal inziri. Oke. Berarti ini sudah kita lihat i'rabnya adalah jar majrur, kemudian ini adalah mudhaf ilaih. Berarti dibaca apa, Pak? Bu? Kalbi. Terlebih. Al-qalbi. Dibaca al-kalbi, Al-kalbi. min uluwil kalbi. Dan ini normal semua, Pak ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat dari kalimat fi'il kan fi'il apa ini, Pak? Fi'il Mudhari. mudhari. Berarti fi'il mudhari itu tinggal melihat ini mu'rab atau mabni. Biar ingat materinya. Mu'rab atau mabni, Pak? Kalbi tak. Stop. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa, Pak? Kok tahu kalau itu mu'rab? Karena tidak bertemu. Oke. Kapan fi'il mudhari mu'rab kalau tidak bertemu dengan Hari ini. Tahrin. kenapa, Pak? Kenapa tidak ketemu dengan Waw jama' non jamak Nisbah. niswah Niswah. dan ya mutakallim. non Ya. taukid, Pak. Non Jadi taukid, ya. non saja, Pak, yang Ya, perlu ya, kita ya. perhatikan. Non itu ada dua, non taukid dan non jamak Niswah. niswah. Oke, berarti di sini apa namanya? Mu'rab. Maka ketika dia mu'rab butuh yang namanya tanda i'rab. Dan butuh i'rab juga, butuh i'rab, butuh tanda i'rab ya. Mungkin nanti ini sudah saya buka kelas materi dasar, Pak. Yang kemarin itu kan lama sudah nggak pernah buka. Jadi kebetulan saya rangkaikan lewat yang kemarin saya pernah presentasikan itu di ini. Jadi alurnya ya. Jadi alurnya pasti ditanya ini kalimat apa terlebih dahulu seperti itu. Untuk yang pemula, Pak. Kalau yang sudah di sini nah kan sudah pernah belajar semua. Jadi kadang saya malas yang mau tanya. Coba di sini kalimat apa, Pak? Fi'il mudhari. Kalimat apa dulu? Fi'il. Fi'il. Oke. Pilihannya madi, mudhari, ama Mudhari. mudhari. Ketika sudah ketemu fi'il mudhari, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Rob. Iya, alasannya cari sendiri. Tadi alasannya karena kenapa? Tidak bertemu dengan Non. Dan non taukid. taukid atau non jamak nis. Maka ketika dia mu'rab, i'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada berapa? Ada dua. Buah. Oh, dua, Pak. Rafa, nasab, jazam, Pak. Bu. Oh iya. Iya, iya jazam. Iya ada jazam. Oke. Tiga. Iya, Bu. Berarti rafa, nasab, jazam. Jazam. Tinggal pilih. Ini kira-kira yang rafa, nasab atau jazam? Rofa. Wah, oke. Maka ya harus dipertanggungjawabkan anunya alasannya. Kenapa rafa? Dan tidak bertemu dengan Tidak ada huruf nasab. Tidak ada amil nawa. Amil Ya, nawasib. itu maksudnya ya. Oke, tidak bertemu dengan amil nawasib. Bukan bertemu, Pak. Tidak dimasuki amil nawasib ya. Terus kemudian ketika dia rofa, maka tanda i'rab fi'il mudhari itu ketika rofa dengan apa saja, Pak? Dhamma. Dengan dhamma. Dhammanya bisa dua kemungkinan. Dhamma apa saja? Dhamma Dhamma zahiratan. zahir, dhamma Mazohir. muqaddar. Oke, ketika dia sahih akhir kalau sudah kelihatan sini, Pak, gak usah cari alasan lagi, Pak. Yusalu lu itu kan jelas sudah. Berarti di sini rafa menggunakan dhamma Zahir. dhahir. Cuma ia ditanya lagi, kenapa menggunakan dhammah dhahir? Oke. Fi'il sahih. Karena sahihul
Akhir. Kenapa disebut sahihul akhir? Karena akhirannya tidak terdiri dari huruf Lat. illat. Oke, sudah ketemu. Jadi untuk membaca yusalu itu tahapannya Pak Bu ya. Melihat tentang kalimatnya dulu. Kalau fi'il berarti milih 3 fi'il terlebih dahulu. Ketika itu berupa fi'il mudhari, lihat secara umum apakah dia mu'rab atau mabni. Ketika dia mu'rab masih ditanya lagi i'rabnya rafa, nasab atau jazam. Ketika rafa, rafanya dengan apa, ketika nasab dia nasabnya dengan apa, nanti ketika jazam, jazamnya dengan apa. Jadi mau baca yusalu seribet itulah. Seperti itu kalau prosesnya. Kalau prosesnya seperti itu. Beda dengan huruf. Kalau huruf itu sudah Pak ya. Kalau uwa, kenapa dibaca uwa ya? Karena mabni, karena kalimat huruf hukumnya mabni. Oke, sekarang seperti ini Pak. Jadi analisanya pakai apa? Ini untuk yang pemula Pak. Ini gambarannya. Berarti di sini apa yang perlu ditanyakan? Takut sampean mau ngajar juga. Yang perlu ditanyakan di sini apa? Pertama kali adalah Kalimat apa? kalimat apa? Berarti kalimat Isim. Kalimat isim. Kalau sudah terjawab ya biasanya ditanya lagi, kok tahu kalau ini isim Bu? Takutnya nebak-nebak sampean Bu. Kenapa? Ada tanda alif lam. Oke, ada tanda Alif lam. atau alif lam. Kemudian kalau ini adalah kalimat isim, kira-kira ini isim mabni atau isim morob? Isim morob. Mu'rab. Oke, ingat Pak, setiap apa yang saya sampaikan harus dihisap Pak. Ada pertanggungjawabannya. Sehingga andai kata itu benar sampean sudah mengatakan ini al-ina'u tapi ditanya ini kalimat apa gak tahu, berarti itu hanya kebetulan saja seperti itu loh. Dan ya selama ini perlu terus untuk teori itu kenapa? Karena dikhawatirkan takut kebetulan seperti itu. Ya Pak ya. Karena apa Pak? Kira-kira kalau kebetulan itu kekurangan kalau kita tahu karena kebetulan saja apa? Ya banyak kekurangannya kan. Enggak. Apa? Misalnya sampean sudah baca wayu salul inau sudah betul, tapi saya tanya ini prosesnya seperti apa Pak? Gak tahu. Itu apa kelemahannya? Artinya Di lain kesempatan salah kan. betul Pak. Ibarat kita buat soto, bakso Pak, dan lain-lain atau rendang yang sempat viral, kok rendang, opor dan lain sebagainya. Andai kata Bu Yuniati dan lain-lain, Ibu buat rendang atau buat opor itu enak Bu. Dan ketika saya tanya, Bu, itu apa saja bumbunya Bu? Sampean nggak bisa menjelaskan. Berarti enaknya itu hanya kebetulan Bu. Kebetulan. Kalau disuruh buat lagi gak enak nanti. Makanya Atau bilangnya asin Pak atau Yamin manis tadi ya. suruh baca yang lain gak tahu bilangnya. Oke. Kalau di belakang fi'il mudhari' majhul pasti naibul fa'il Ustaz. Iya Pak. Yang jelas bukan fa'il ya. Yang jelas fa'il. bukan fa'il. Bukan fa'il. Ya. Tapi gak harus ada di belakangnya pas seperti itu Pak. Ya kira-kira seperti itu ya. Baik. Lanjut Pak ya. Berarti di sini sudah kemana tadi? Isim sudah ketahuan dari tandanya. Berarti ini tinggal ditanya isim murab atau mabni. Apa Pak jawabannya Pak Bu? Mu'rab. Mu'rab. Morob. Ya saya tanya lagi. Apa alasannya sampean bilang murab itu? Ya, betul. Hah? Pak, untuk mengetahui bahwa itu mu'rab atau mabni itu gimana caranya kalau menurut sampean Bapak Ibu? Adakah cara mengetahui mu'rab atau mabni itu? Kan pasti ditanya kan? Karena kalimat isim itu kalau bukan mu'rab ya mabni. Kenapa Pak? Bu. Bukan isim isaroh, bukan Jadi gimana cara jawabnya Bu nanti Bu Yuniati? Karena bisa harokat fathah. Bisa dibaca al-ina'a, al-ina'i. Jadinya air. Iya kata sampean bisa dibaca seperti itu Bu. Kalau nanti nggak mau dibaca sama orangnya,
Mau baca inau saja? Gimana itu? Karena isim mufrad Ustaz. Isim mufrad itu termasuk isim yang mu'rab. Dari 10 isim Isim mufrad pasti mu'rab. mu'rab. Kalau saya bilang seseorang itu mufrad atau enggak, Pak? Mufrad. Sesuatu mufrad atau enggak, Pak? Dari segi makna loh. Rod. Tapi Enggak. isim mausul man seseorang, ma itu sesuatu, itu Mabni. tunggal loh, Pak. Ya, jadi nggak bisa seperti itu teorinya, Pak. Berarti kalau maknanya tunggal pasti mu'rab. Iya kan, Pak? Maka paling enak itu, Pak, untuk mengetahui mu'rab atau mabni itu adalah apa? Mengetahui isim yang mabni dulu. Kenapa ini mu'rab? Karena bukan termasuk isim mabni yang enam seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Iya, karena bukan isim mausul. Dia itu tunggal loh, Pak ya. Tapi dia adalah isim domir. Iya kan? Huwa. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu loh, Pak. Oke, sudah terjawab. Berarti ini isim mu'rab. Kenapa alasannya, Pak? Bu? Karena Untuk masuk Termasuk isim mabni yang 6. Ya, bukan isim mabni yang 6. Maka ya ketika nyinggung yang 6 itu ditanya nanti apa saja isim mabni yang 6. Jadi panjang urusannya, Pak. Isyarah, isim mausul. Ya. domir. Isim saro, isim mausul, isim dhamir. Isim Dan domir. itu harus tahu satu-satu, Pak Jaka ya. Isim isyarah apa saja. Maka kalau yang dasar-dasar seperti itu memang wajib hafal, Bu. Setidaknya pernah hafal seperti itu loh. Hadihi. Iya, Pak. Yang khawatir itu sekarang lupa, kemarin nggak hafal, Pak. Sama saja. Nggak pernah hafal tapi sekarang lupa. Harus sering. Isim mausul itu apa saja? Alladzi untuk satu tunggal pria, allati untuk tunggal Aladani. wanita, seperti itu. Alladzani. Ya itu lafaz-lafaz seperti itu harus kita ketahui, harus kita ya hafal, nah seperti itu. Kalau mau ngajar, Pak, kalau cuma mau apa? Dibaca asalkan sudah bacaannya benar, maknanya sudah benar, ya sebenarnya nggak ada urusan, Pak. Cuma kalau dibuat ngajar itu nanti ditanya, kenapa di sini menggunakan dhammah? Ya itu sering saya sampaikan, itu alasannya nanti apa? Karena sudah kodok dan kodar nanti jawabannya. Dari ngajar nahwu lari ke tauhid. Nah, oke, baik lanjut ya. Oke, sudah ketahuan mu'rab. Maka ketika mu'rab isim itu butuh pada Pak i'rab, Pak, Bu. Pak, 3. apa saja, Pak, Bu? Rofa, nasab, Rafa, nasab, jar. jar. Maka tinggal pilih itu, berarti kalau rofa nanti bisa ditandai dengan dhammah ya umumnya loh. Selama itu normal. Berarti di sini sampean pilih apa? Nah, ingat, untuk menentukan rofa, nasab dan jar itu ditentukan oleh namanya i'rab ya. I'rab itu kalau rofa bisa memilih antara 7 alasan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, Khobar, khobar dan seterusnya itu ya. Maka yang 7 itu ya harus benar-benar hafal, Pak, Bu ya. Yang 7 itu. Ya minimal fa'il itu apa, Pak, Bu? pelaku. Oke, minimal seperti itu. Pelaku. Oke, naibul fa'il itu apa? Sebagaimana tadi, naibul fa'il terletak setelah fi'il. Apa, Pak? Pengganti objek. Naibul fa'il itu apa? Pelaku, Pengganti objek. Pengganti pelaku. pengganti pelaku. Pengganti pelaku. Apa secara makna, Pak? Secara makna itu kan secara makna. Fa'il itu pelaku itu kan secara esensi, Pak. Orang yang mengerjakan pekerjaan. Naibul fa'il apa, Pak, Bu? Victim ya. Apa ya? Objek lah. Yang Betul, Pak. Betul, Pak Jaka. Naibul fa'il itu adalah objek Objek ya. Iya. kata kerja, Pak. Iya. Pasif. Seperti itu.
Kemudian ya berikutnya adalah ketika sudah ketemu rumus berikutnya, rofa itu tandanya apa saja, kan ada di jurumiyah. Rofa bisa menggunakan dhammah, dhammahnya bisa dhahir, bisa muqaddarah. Maka untuk itu Pak Jaka semuanya ya kita tinggal lihat ini kan dibaca ina'uh ya jelas loh di sini menggunakan apa? Menggunakan dhammah seperti itu. Menggunakan dhammah maka dibacanya Ina'u. Oke. Iya, ditanya lagi Pak Jaka, kenapa menggunakan dhammah Pak Jaka? Aduh, lupa. Aku tidak deh. Hah? Karena Isim mufrad. Mufrad. Iya. Tapi ditanya lagi Pak, kenapa sampean kok berani mengatakan isim mufrad? Karena bukan isim yang mabni yang enam. Wah, bukan, itu yang mu'rab Pak Saidil. Oh. Kenapa mufrad? Mufrad itu karena sesuai karena Bukan jamak, bukan Nanti. iya, tasniyah. maknanya tunggal, bukan Ya, berupa asmaul Khamsah. Kalau sudah bilang tunggal ya nggak mungkin tasniyah sama jamak Bu, sudah Bu, cukup Bu. Iya. Adalah isim yang bermakna tunggal, bukan tasniyah, bukan jamak, ya itu nambah itu loh Bu. Oke, berikutnya. Jadi seperti itu Pak prosesnya Pak ya. Prosesnya berikutnya min luwu wulu apa tadi? Min wulu sudah ketemu tadi di kamus. Wulu itu artinya jilatan. Karena ini ada min berarti dibaca wulu. Wulu. Maka ini hukumnya jar. Dan ya untuk kelas ini intinya adalah mengenal tanda mengenal i'rabnya sebagaimana dalam kisi-kisi i'rab ini Pak Bu ya. Oke, terus berikutnya min wuluwil kalbi wal hinziri. Oke. Wal hinziri. Berarti atop kemana ini Pak? Ini kisi-kisinya adalah atop maktub Kalbi. atop pada kalbi. Cukup dulu. Ini berapa orang yang hadir ini? 12 orang. Coba Pak. Nanti saya mau lebih banyak membacanya. Coba siapa tadi yang baca? Coba Pak Maulana atau siapa? Ayo Pak Jaka kah atau siapa? Saya minta Saya coba. ulang. Maulana, bismillahirrahmanirrahim. Athirul ina'i wa yugsal ina'u min wulugil qalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna mashubatun biturabi tahuri ya'ummul mahallal munajjisa Hah? mutanajjisa Ya umul mahallal mutanajjisa. Lanjut. in kanal mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururu Oke. Berarti terus oke. Coba kita lihat ya, lihat di kamus. Apa biar gak ada dusta di antara kita, Pak? Kita coba. Ini apa bacaannya? Ya buka teman. Ternyata sama-sama benar. Bisa dibaca apa? Kadir. Bisa dibaca. Mana ini? Sama-sama bisa. Coba cek ulang. Ini takut fiilnya. Sebentar. Ini Kadirun. sebentar Pak ya. Ada karena ini fiil madinya. Sebentar. Ini ketutup sama tulisan soalnya. Nah, ini yang benar itu adalah ini sama Pak. Ada kadaron, ada kadiron, ada ya. Ada kadiron. Kadirun, kadarun. Oke. Ada kadirun, ada maknanya apa? Maknanya Pak, Bu? Ruh. ruh, Al-kadiru ya ini kadirun ya. Kalau kadar itu bisa saja ini masdar malah Pak. Masdar dari kaduroh atau kadirah. Mempunyai makna apa ini? Kekeruhan. Ya sama sih. Tapi kalau kadar itu masdarnya Pak. Kalau kadir adalah apa?
Sifat musabbihah bismil fa. Berarti yang benar yang lebih pas menurut Bapak Ibu semuanya apa ini? Kadarin sih Ustaz. Hadirin. Hadirin, Pak, sesuai dengan yang di kamus tadi. Ya, yang keruh. Al-kadiru. Ini nggak tahu apa ini harkatnya. Kadaru mungkin ya. Kurang kamus. Coba cek di kamus yang lain, Pak, Bu. Di Al-Ma'ani kadir Ustaz. Di mana apa, Pak? Kadir. Iya, kadir ya. Oke, ada yang kadar kah? Launun kadirun. Memang kadirun yang lebih banyak dipakai. Ya, pakai kadirun saja, Pak, Bu ya. Ya, pakai Oke. Lanjut, Pak, lanjut. Mana tadi? Lanjut. Oke, silakan. Saya lagi Ustaz ya. Masih Iya, awal iya. dilanjut. Mana belum selesai tadi? Tadi Bima. sudah selesai kah? Udah ya saya ulang sedikit ya Ustaz. Iya. Kanal mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururi sab'i jiryatin Sebentar. alaihi Kafa apa? kafa mururu sab'i Iya, sab'i. jiryatin Ya, tadi ada yang baca sab'ah ya. Kalau yang di awal itu. Oke. Oke. Coba lanjut lagi ya. Nanti saya minta ulangi lagi Pak Jaka atau siapa. Oke, ini jelas Pak ya, kisi-kisi i'rabnya. Wal khinziri ya. Dari apa tadi? Jilatan anjing dan babi. Terus dibacanya apa ini? Ini naibun anil maf'ul mutlak. Dibacanya apa, Pak? Sabah. Sab'a dibaca nasab. Apa itu? Naibun anil maf'ul mutlak itu, Pak, Bu. Ada yang tahu definisinya? Apa itu, Pak? Ada yang pernah tahu? baru tahu Ustaz. Maf'ul ada 3 Ustaz. Iya. Maf'ul ada 3. Maf'ul bi, Maf'ul bih, maf'ul mutlak dan maf'ul maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Ada maf'ul ma'ah, Pak. Ada maf'ul fi. Ada 5, Pak. Ada 5 ya. Bukan ada. Ada 5 macam maf'ul. Nah, ini namanya maf'ul mutlak. Tapi ingat seperti ini, Pak. Istilah maf'ul mutlak itu adalah apabila dia bahan bakunya berupa masdar. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima misalnya, atau inna fatahna laka fatham mubina. Ya, itu namanya apa? Maf'ul maf'ul mutlak. Ketika bahan bakunya tidak terdiri dari masdar, maka dia disebut naibun, Mbak. Naibun anil maf'ulil mutlak. Sab'ah itu kira-kira masdar tidak, Pak? Maknanya 7. Tidak. Bukan. Tidak. Oke, maka disitulah disebut maf'ul naibun anil maf'ul mutlak. Banyak contohnya dalam Al-Quran, Pak. Karena yang bisa menggantikan maf'ul mutlak itu bisa bukan hanya berupa masdar. Jadi bahan bakunya itu bukan masdar, tapi beda sebutan ya. Fungsinya sama, Pak ya. Fungsinya sama, yaitu mempunyai 3 makna itu. Apa maknanya? Taukid, nau, sama adat atau marroh. Ya. Ya, di sini kira-kira yang mana? 7. Ya, sudah jelas Adat. ya. Adat. Ya. Berapa kali seperti itu. Nah, di Alfiah itu dikatakan bahwa waqad yanubu anhuma alaihi dal. Terkadang bukan masdar yang bisa menjadi maf'ul, bukan masdar saja yang bisa menjadi maf'ul mutlak, tapi juga digantikan dengan yang lain. Nah, seperti halnya lafadz kulan, kulun atau ba'dun itu bisa dijadikan maf'ul apa? Mutlak. Dijadikan naibun anil maf'ul mutlak ya. Ya. Jadi banyak azaniyatu wazani faqta'u aydiyahuma. Ya Allah, kok disambung azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang asariku wasariqatu itu kok dicampur, ya Allah. Kenapa kalau azaniyatu itu yang disebut perempuan dulu, Bu ya?
Asariku laki-laki. Mi'ata Jaldah. Dah. Mi'atah itu bilangan. Jadi di situ disebut naibul maf'ul mutlak. Oke, lanjut ya. Sab'a Marotin. marrotin. Marrotin jadi apa Bapak Ibu semuanya? Mudhaf ilaih. Pilih. Mudhaf ilaih. Oke, ya tinggal mencocokkan mudhaf ilaih itu i'rabnya apa Pak, Bu? Jar. Jer. Jarnya dengan Kasroh. Dengan kasroh. Kenapa? Tinggal melihat bahan anunya ini. Isimnya ini terdiri dari isim apa? Mufrad. Oh, marrot, Bu. Ada alif dan ta, Bu. Jamak Oh, ya, taksir. jamak. Taksir. Jamak Jamak. muannas. Ya. Jamak muannas salim. Nah, mufradnya itu marrotan itu loh, Bu. Marrot. Pakai tak marbutoh itu. Jadi ini taknya kalau sudah mabsutoh disebut jamak muannas Jamak muannas salim. salim. Tapi ya intinya dibaca marrotin ya, Pak, Bu. Cuma takutnya nanti kan ketika nasab itu kan kalau si mufrad nasabnya dengan fathah, tapi kalau jamak muannas salim nasabnya tetap menggunakan Kasroh. Kasroh. kasroh ya. Jadi yang paling fatal itu dibaca marrotan, itu paling fatal sudah marrotan, karena gak ada jamak muannas salim menggunakan yang fathah tanda i'rabnya, adanya Iya. dhammah ya atau Ya, kasroh. benar, Jadi Pak. pilihannya dua, Bu, Pak. Kenapa, Pak? Nahan. Itu top ya. Ya. Terus nih kalau kita lihat kisi-kisinya, ya kisi-kisinya jadi apa ini? Jar majrur. Jor majrur. Terus ini apa? Naat. Nah, oke. Ini bentuknya apa? Paling bentuknya nanti kita lebih pada bentuknya apa ini? Tohur. Kita cek di kamus. Nah, itu apa bentuknya? Sifat musabahah ya. Nah, itu masdar, Bu. Jadi Masdar. tohuroh atau toharoh itu masdarnya banyak, Bu. Bisa Toharoh. tuhron. Kelihatan ya? Bisa tuhron, bisa tohuron, bisa toharoh, toharotan. Ya kosong ya putuk. Suci. Oh iya. Ya. Kalau sifat musabbihahnya, Bu, adalah tohirun. Itu sifat musabbihahnya. Oke, kita coba lanjutkan. Bimain Tohurin. Jadi pas jadi naat karena bahan baku dari naat apa? Yaitu berupa sifat berupa isim mustaq, wan ad bi mustaqin, seperti itu kan? Wan ad bi mustaqin. Oke, lanjut berikutnya apa ini? Dahunna. Oke. Ihdahunna. Ini kira-kira i'rabnya apa, Pak? Mubtada ya. Mubtada. I'rabnya apa? Ihdahunna mubtada. Oke, mubtada. Terus berikutnya hunna jadi apa ini, Pak? Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Oke. Mudhaf ilaih. Berarti ini dua kata nanti. Ihda salah satu, hunna-nya, seperti itu kan? Ihda hunna salah satunya. Salah satu mereka sih sebenarnya, karena hunna ini jamak. Kenapa jamak? Karena kembali pada marrotin, maka menggunakan jamak kan hunna. Iya. Seperti itu, Pak, Bu. Oke, jadi mubtada. Berarti mubtada i'rabnya apa, Bapak? Rafa. Rofa. Cuma ya ingat, rofa itu tak selamanya menggunakan dhammah. Jangan ihdu kok gak ihdu. Ingat bahwa inilah yang dimaksud Ya. dengan apa? Isim. Nah, ini ada alif akhirannya. Alif lazimah disebut isim maksur. Ya kan, Pak? Ihda, Pak. Itu muannas dari ahad, Pak. Kalau laki-laki itu menggunakan ahadun, Pak. Karena ini perempuan menggunakan ihda. Jadi jangan ahaduhunna, jangan. Tapi Hunnahnya ini ihdahunna. muannas Ustaz ya. Hah? Hunnahnya muannas ya. Iya, muannas juga. Ya. Oke, ihdahunna. Berarti di sini rofa menggunakan apa rofanya? Alif maksurah. Dhammah muqaddar, Bu. Gak ada rofa menggunakan alif maksurah, Bu. Iya kan? Rofanya dengan apa yang saya tanya, Ibu? Ketupatnya belum habis kayaknya, belum fokus, Bu. Di Jawa nggak ada telasan ketupat tak. Nggak ada, Kang.
Tidak ada. Oh, bukannya di situ yang ada biasanya, Pak? Ada ketupat. Ada, Ketupat Pak. itu terlaksana ketupat itu. Hari raya ketupat di Madura, Bu. Masa gak ada di Jawa, Pak? Di Jawa tidak ada, Pak. Di sini ada, Pak, tapi orang Madura yang ngerayakan. Oke. Ihdahunna mashu, berarti tinggal cari khobar. Coba kita lihat khobarnya di mana? Khobarnya di sini, Bu. Bubatun. Oke, mashubatun, lanjut. Biturabit tahur. Ya, ini naat. Ini, ya ini cuma ini yang tadi apa bacaannya coba? Yang sulit Ya ini. ummu. Ya Nah, kalau kita Ya lihat di ummu. kamus, amma Ya ya Om. ummu, Bu. Ya, amma itu Iya ya. ya, tapi jangan ketukar sama amma yatasaalun itu ya. Ya. Itu biasa ammanya itu dibuang anunya, Bu. Hah? Anma kalau amma ya tasal. Ya, istifham itu. Iya. Dibuang. Kasratul istimal, namanya alifnya dibuang. Oke, kalau kita lihat di sini ammah ya, tapi gak ada kamus yang lain ini perbandingan. Nah, untuk ammah itu mempunyai makna umum, meliputi, seperti itu ya, umum atau meliputi. Baik, berikutnya apa Pak, Bu? Ya umul Ya muhalla. umul, karena amma tadi meliputi atau mengumumi ya, seperti itu. Umum seperti itu, kira-kira muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim pertanyaannya. Muta'addi, Ustaz. Oke, maka di sini ya mengumumi atau mencakup meliputi pada mahallal ini naat, jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. Berarti dibaca apa? Ya umul mahallal Mutanajjisa. mutanajjisa. Oke. Terus lanjut Bu, Pak. Fa'in. Fa in kanal mutanajjisu. Nah, ini tafri'iyah. Fa'in kanal mutanajjisu bima. Dzukira. Oke, majhul lagi. Jadi dicocokkan bima dengan sesuatu yang sudah disebut. Masa bima dzakaro dengan sesuatu dzakaro yang ia sebut, ia siapa? Nanti seperti itu kan pelakunya. Maka kalau kurang cocok nanti ya jadikan majhul seperti itu. Fimain Jarin. jarin Jahirin. Hadirin. hadirin ya. Nah, fi'il madinya itu kadar Pak. Maka ada istilah hudma sofa wada ma kadar. Hudma sofa, hudma sofa wada ma kadar itu fi'il madinya. Ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh ya. Ma kadaro. Oke, lanjut. Kafa Mururu. kafa mururu. Oke. Mururu. Jadi apa? Mururu jadi apa? Fa'il. Oke, jadi kafa ini Fa'il. fi'il madi ya. Kalau kita lihat di kamus kafa yakfi kifa yatan. Terus kalau murur itu diambil dari kata marroh, Pak. Marroh itu kalau orang berjalan, tapi kalau air mengalir ya. Mururu sabai. Ayo, ini bacanya apa? Jiryatin. Jiryatin. Gak ada jamak mana salim itu sukun. Kalau dia sukun seperti halnya masdar jariyun, dia gak disukunkan. Atau rokatun, gak mungkin dibaca rokatun, enggak. Tapi harus dikasih harkat fathah. Bisa menjadi dari salasa rokaatin. Itu jamak mana salimnya ya. Kalau mufradnya adalah rokatun kan begini kan Pak Bu semuanya. Rokatun. Ini sukun. Tapi kalau sudah dijadikan jamak mana salim itu dikasih harokat apa? Fathah. Menjadi rokaatun ya. Berarti kalau ini jaryun menjadi jaroya tin Jeroyat. ya, karena ini mudhaf ilaih maka kasroh akhirannya. Terus Alaihi bila Bila takfirin. ya, ini masdar dari affaroh. Apa maknanya? Kalau kita lihat di kamus apa? Affaro takfir itu ada kayaknya. Langsung takfir.
Ya, adakah? Diguling-gulingkan ke debu, Bu. Dicampur maksudnya ya. Dicampur ke debu. Oke. Baik. Ya, Pak Bu ya, semuanya. Ya, silakan yang mau coba membacanya. Ya, Ustadz tanya Ustadz, ya Bu. Kenapa Bu? itu yang setelah mururu sabang, iya Ustadz. Iya Bu. Berarti adat bisa dibaca kasroh juga ya Ustadz? Iyalah Bu. Min salah sati aujuhin banyak kan? Tapi kalau yang salasi kayak gitu, yang adatnya yang mudakar ya itu kalau kayak gitu. Ah, Wanas. Salasi arba'i itu jarang Ustadz. salah siarba Ibu. Saba'i. Oh, itu aturan antara mudhaf dan antara mudhaf ilaih sama dijadikan tamis kalau akhirannya Bu kah? Atau gimana maksudnya, saya kurang paham juga Bu. Enggak, saya pikir itu ini apa yang tidak boleh dibaca kasroh gitu. Isim goir Oh, munsorif. enggak Bu. Ya. Enggak. Oh, yang itu enggak Bu. Nah, Nah, ini normal. Oke. Ayo silakan, saya minta, masih ada waktu ini. Saya minta membacakan sambil terjemah juga. Sambil menterjemah. Saya Ustaz. Ya, silakan, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gak timbulannya Ustaz. Hah? Gak timbul. Sebentar, sebentar. Sudah kelihatan ya? Ya sudah kelihatan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tathirul ina'i. Terus Sucikan wadah. apa? Uyuk Mensucikan. mensucikan wadah. Oke. Wa yusalul ina'u min wulu'il kalbi wal khinziri sab'a marratin. Dan dibasuh wadah dari binatang dan khinzir sab'a marratin dengan 7 kali. Bima intohurin dengan air yang suci. Ihdahunna masfubatun biturabit tuhuri. Adapun salah satunya masfubatun ialah masfubatun dicampur biturobi dengan abu at-tuhuri yang suci ya ummul mahallal mutanajjisah Terus yang di ya ummul mahal yang dibasui pada tempat meliputi. ya, yang dibasuh pada ya, tempat apa yang yang apa tadi? meliputi yang meliputi Mashubah yang diikuti atau disertai dengan, mashubah itu dibarengkan sama. Yang suci meliputi tempat yang terbaik. Oke, lanjut. ya ummul mahallal mutanajjisah Yang yang meliputi meliputi, ya, mencakup sama gak apa-apa, meliputi atau mencakup. yang mencakup pada tempat yang najis. Yes. Ya, Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fima in jarid kadirin kafa mururu sab'i jariyatin alaihi. Maka jika ada mutanajjis bima dzukira dengan sesuatu yang disebut yang disebut pada air yang mengalir
kadirin yang Keruh. keruh. Air keruh. Maka cukup mururu sab'i jariyatin alaihi. Maka cukup mururun Jangan tanwin, mururu sab'in seperti itu. mururu jariyatin alaihi. Maka cukup mengalirkan 7 kali alaihi atasnya bila takfirin dengan tanpa mencampur. Oke, murur itu sebenarnya bukan mengaliri ya, mengalirnya. Jadi mandi di sungai yang keruh ya cukup Ustaz ya. Iya Pak. Jadi fa'inka dalam mutanajis fima'in jarin kadirin yang sudah pada air yang keruh seperti itu, maka kafa mururu sab'i jaroyatin alaihi bila ta'firin, tanpa harus dicampur lagi gitu kan. Cukup menggoyangkan saja ya 7 kali ya. Oke, ayo Pak semuanya, ayo Pak, masih ada waktu juga, silakan. Ayo silakan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tathirul ina'i, membersihkan wadah, mensucikan wadah. Wa yusalul ina'u min wulu el kalbi wal hinziri sab'a marratin bima'in tahurin. Membasuh wadah dari jilatan anjing dan babi sebanyak 7 kali dengan air suci. Bidahunna mashubatun, salah satunya dengan apa mashubatun tak? Mashubatun disertai sama Pak. Salah satunya dengan seperti itu, dicampur ya sama, terserah enaknya gimana. Dicampur dengan abu yang suci yang ya mencakup seluruh ya, tempat najis ya. Iya. Fa'inkan mutanajjisun, jika ada mutanajjis mutanajjis bima, dengan sesuatu yang di apa itu? Apa Pak? Gimana Pak? Pak Ingkana, jika ada mutanajjis bima dengan apa? Bima dengan Fa in kanal mutanajisu, maka jika mutanajis atau ya mutanajisnya yang sudah disebut tadi seperti itu loh Pak. Yang sudah disebut tadi fi ma'in dengan air pada saja Pak. Pada air yang keruh ya tadi ya. Ya. Sebanyak 7 kali. Kafa maka cukup gitu dulu. Kafanya dulu. Oh ya, kafa maka cukup dengan 7 kali di atasnya. Bila kafa maka cukup mururu sab'i jaroyatin, mengalirnya 7 seperti itu Pak. Tanpa mencampur aliran air tanpa harus mencampur dengan debu seperti ya. itu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan kata per kata itu tambah mudah nanti Pak Saidin. Seperti itu. Misalnya ihdahunna, salah satunya, entah itu nyanya kemana ya cari sendiri kan. Tapi manusia itu punya hati loh Pak, punya perasaan. Jadi tahu lah. Makanya dikatakan man apa laulad dhamir la fahimal hamir. Andai kata gak ada dhamir ya keledai pun bisa paham seperti itu. Terus malam ya'rifid dhamir falaisa lahud dhamir, bilangnya ulama itu. Orang yang nggak tahu itu kemana baliknya dhamir itu berarti dia nggak punya hati seperti itu, nggak punya perasaan.
Oke, mashubatun yang disertai, dibarengkan atau dicampuri ya terserah enaknya bagaimana. Karena makna aslinya itu bermakna sahabah itu loh Pak. Makna sahabah itu apa? Selalu menyertai kan? Dimana sumiyas sahabah? Kenapa dia disebut sahabat? Karena dimanapun ada temannya itu ada, seperti itu ya. Kemudian apa? Biturabit tohuri, dengan debu yang suci. Nah, terus debu yang suci tersebut ya ummul mahalla. Keadaannya ini kan setelah isim ma'rifat kan? Ada jumlah terletak setelah isim ma'rifat ya. Yang mana keadaannya itu meliputi seluruh tempat yang terkena najis. Mahal Seperti itu. Mengumumi, seperti kata-kata mengumumi itu mencakup keseluruhan seperti itu Pak ya. Maka kalau kita nambah semua ya gak apa-apa, karena amma yaumu itu mempunyai makna seluruh, memang umum, mencakup seluruh tempat yang terkena najis. Fa in kanal mutanajisu, maka jika yang mutanajisnya tersebut ya, jika najis ini maksudnya yang kena ya jilat. najisnya itu, tapi bukan najis asli ya. Najis mutanajis itu karena najisnya itu hasil tempelan kan. Ya. Yang sudah disebut tadi najisnya apa berarti ini? Huluwil kalbi wal hinzir. Itu maksudnya Pak ya, Pak Bu. Yang dimaksud madukirah itu fima injarin kadirin, pada air yang mengalir, maka kafa mururu sab'i jaroyatin, cukup mengalirkan atau mengalirnya 7 aliran air kepadanya, seperti itu, bila takfirin, tanpa harus mencampur dengan debu. Oke. Atau mau coba lagi, ada yang mau coba lagi? Mau tanya Ustadz, Silakan Pak. itu saya kan juga lihat di YouTube ya, dan nggak bisa nanya, makanya saya nanya sama Ustadz ini. Itu ada yang pakai mashubatan Ustadz, jadi apa ya kalau mashubatan? Di mana itu? Masubatun. Ustadz dia juga baca salah sebut kali, tapi dia ulang lagi ihdahunna mashubat. Siapa? Saya kah? Bukan sih, bukan Ustadz, ada di tempat lain itulah, teman saya lupa. Cuman saya ingat banget dia 2 kali baca ihdahunna mashubatan, bahkan diartikan juga itu Ustadz. Oh, iya, salah sebut mungkin Pak. Iya, Salah tapi 2 sebut. kali. Kalau ketika diartikan kan berarti memang lebih ke arah khobar Ustadz ya, maksudnya. Tapi Ihdahuna adapun salah satunya, memang iyalah seperti itu ya, cocok. Kalau dibaca di takribnya, iya Pak. Kalau dibaca takribnya itu biturabi itu jadi khobar. Jadi ihdahuna biturabi, kainatun biturabi, seperti itu. Tapi kalau dibaca seperti ini ya ditambah sama musannif itu mashubatun. Oke ya Pak. Karena cocok juga kan, ihdahuna kan itu muannas, mashubatun makanya dikasih muannas juga karena dicocokkan pada mubtada'nya kan. Baik Pak, mungkin Bu semuanya kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dan keluarga kita dijauhkan dari segala bentuk musibah, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. La hadiniya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.